心思也太明显了。我是装傻还是真？ Lalu setelah anggota timnya mati, dia menunjukkan kebolehannya dengan mengalahkan bos itu sendirian. Setelah peristiwa itu, nama Lord Green menjadi terkenal di seluruh server, dan dia pun mulai menaikkan level karakternya sedikit demi sedikit. Di sisi lain, tim Excellent Era mengadakan jumpa pers mengenai keluarnya kapten tim mereka. Dang Sung yang terlihat sedikit tertekan karena dia menggantikan Yekyu, sang legenda di Glory. Sehari kemudian, Yekyu kembali berburu monster dengan wartawan kemarin. Namun di sini gantian Yekyu yang maju duluan. Awalnya, wartawan itu membiarkan Yekyu untuk mati duluan. Namun lagi-lagi Yekyu dengan karakter Lord Green dapat mengalahkan bos itu sendirian. Tanpa sepengetahuan Yekyu, ternyata bos Goguo, pemilik warnet, melihat permainannya yang tanpa disengaja membuatnya tergirang-girang. Lanjut malamnya, teman Gogo datang dari luar kota, cewek yang berprofesi sebagai pianis yang bernama Little Tang. Diceritakan, Little Tang ini adalah orang yang terobsesi dengan kemenangan, jadi di pikirannya cuma menang atau kalah. Tapi di balik itu semua ada perjalanan malah yang memperbaiki kita dari segala sisi. Gimana sih? Ngomong apa? Little Tang adalah orang yang selalu memaksa Gogo untuk melanjutkan kuliahnya. Namun karena Gogo tidak melanjutkan kuliah dan hanya bermain game, dia pura-pura menyalahkan Yekyu karena meracuni Gogo untuk bermain Glory. Padahal Yekyu baru datang kemarin. Dan di sini pun Little Tang langsung menantang menggunakan akun Gogo bertanding by one melawan Yekyu. Di dalam game, Yekyu hanya menghindari dari awal pertandingan. Di saat waktu hampir habis, Little Tang langsung dikalahkan dengan hanya menggunakan beberapa skill. Merasa penasaran, Little Tang menantang Yekyu sampai larut malam, dan hasilnya tetap sama. Sampai di sini, Little Tang memutuskan untuk stay dan membuat akun Glory-nya sendiri. Sementara itu, di Guild Blue Rain sedang mengalami krisis karena semakin lama anggotanya semakin menurun. Ketua Guild berniat untuk merekrut Lord Green untuk memancing pemain baru masuk ke guildnya. Di sini Yekyu berpikir untuk memanfaatkan kekayaan Blue Rain untuk meningkatkan karakternya dengan cepat dan Yekyu pun membantu Blue Rain mencetak rekor penyerbuan untuk dapat material langka sebagai imbalannya. Lalu di dalam penyerbuan seperti biasa, Yekyu mengalahkan bosnya sendirian. Dan setelah itu, dia pun langsung keluar dari guild. Di sisi lain, Little Tang juga sedang menyelesaikan misi pertamanya, dan dia pun memilih skill petarung. Sumo Cheng yang masih di Excellent Era juga latihan dengan Sung Xiang. Dia merasa tertekan dengan cara pemimpinan Sung Xiang yang terlihat cukup kasar padanya. Lalu tiba-tiba dia teringat saat Yekyu menjadi kapten timnya. Di sisi lain, 3 guild besar, Blue Rain, Turning Herb, dan juga Tiny, sedang berlomba mengalahkan bos monster. Namun saat mereka sedang berdebat siapa yang akan maju duluan, tiba-tiba seseorang misterius datang dan langsung maju mengalahkan bos itu. Dan dia terlihat cukup ahli.
Dia adalah salah seorang murid dari Yekyu yang bernama Bozi. Dan tidak berselang lama, Yekyu datang dan membantunya. Sementara 3 guild besar itu sedang ribut siapa yang akan maju duluan. Lalu saat HP monster sudah sedikit, Bozi dan Yekyu ngumpet dan kesempatan buat ketiga guild tadi untuk nyampah, nyampah. Tapi di dalam game, kalau HP bos tinggal sedikit, biasanya bos akan berubah jadi mode marah-marah dan mengeluarkan jurusnya, lalu menembaki apapun yang berada di dekatnya. Namun, 3 guild besar tersebut sudah terlambat. Lalu setelah mereka semua mati, Bozi dan Yekyu baru keluar untuk menyelesaikan misi. Melihat keterampilan Yekyu, Gogo menyuruh Yekyu untuk menjadi mentor Little Tang dalam permainan Glory. Namun saat Yekyu meminta Little Tang untuk menjadi temannya di dalam game, Little Tang selalu menolak karena sifatnya yang keras kepala. Karena terus dituntut oleh Gogo, Yekyu akhirnya membuat buku panduan dasar untuk Little Tang. Dan sehari kemudian setelah Little Tang membaca buku itu, dia mencoba kemampuannya dengan melawan Gogo. Dan di luar perkiraan, Gogo sama sekali tidak diberi kesempatan menang. Setelah melihat itu, diam-diam Gogo berniat mempelajari buku pemberian Yekyu. Namun setelah dibuka, hanya berisi gambar seenak-enaknya sendiri. Intinya Yekyu hanya menggambar seenaknya sendiri. Dan ajaibnya, Little Tang dapat memahami gambar buatan Yekyu, dan akhirnya dia menerima permintaan pertemanan dari Yekyu. Di sisi lain, ketua kulit Blue Rain masih belum kapok dipermainkan. Lagi-lagi dia meminta bantuan dari Yekyu untuk membantu guildnya mencetak rekor baru dalam mengalahkan bos monster. Lalu, Yekyu menggunakan kesempatan ini untuk melatih kerjasama tim Little Tang dan Bozi. Mereka berempat dibantu oleh Sumuceng yang menyamar dengan menggunakan akun baru, dan mereka pun dapat membuat rekor baru dengan lancar dalam mengalahkan bos monster. Dari pemecahan rekor, beruntun Rod Green dan Blue Rain mendapat perhatian dari Guild Action Era yang meminta pertolongan kepada tim inti mereka untuk memecahkan rekor mirip Rod Green, dan dengan santai, Sung Xiang dan kawan-kawan timnya dapat dengan mudah memecahkan rekor dengan jarak waktu yang cukup jauh dengan rekor Rod Green. Melihat itu, ketua Guild Blue Rain langsung laporan kepada Lord Green. Yekyu bilang rekor baru itu sudah ekstrim dan mustahil untuk dikalahkannya. Namun dia menambahkan kalau dia menyukai tantangan dan akan mencari cara untuk mengalahkan rekor Excellent Era. Dan dia pun langsung mensimulasikan serangannya untuk mencari cara agar dapat mengalahkan monster itu. Muncul pemikiran kalau dia memerlukan seorang ahli pedang untuk aksinya kali ini. Di sisi lain, datanglah saat pertandingan pertama Sung Xiang, Excellent Era melawan tim Blue Rain. Diperlihatkan kalau Sung Xiang sangat hebat dalam pertarungan 1 versus 1. Dia dapat mengalahkan 3 babak secara berturut-turut sendirian. Saat Sung Xiang merasa di atas angin, ternyata itu semua sudah rencana dari Blue Rain dengan kapten timnya yang dijuluki 1 dari 4 master taktik di Glory.
Mereka sengaja mengirimkan beberapa pemain yang memang kurang ahli dalam pertandingan 1 versus 1 agar Sung Xiang merasa besar kepala saat itu. Dengan koordinasi yang sangat luar biasa, Kapten tim Blue Rain menyuruh wakilnya seorang ahli pedang yang bernama Xiao Tang untuk menghadapi Sung Xiang. Dan diperlihatkan Xiao Tang ini adalah pemain yang banyak mulut atau yang banyak bacot. Jadi dia bertugas untuk menyerut emosi Sung Xiang. 幼儿园正式开课，好意思吗？好意思吗？别动，看谁虐谁啊！敬业啊！这么说好像对不起我。哎，你的手还不来追我？赢？是谁送给你的吹的比你可爱？你知道你战术里黄少天从来都不是输出核心选手正头，队友怎么办？ Lalu saat Sung Xiang sedang sibuk sendirian, semua anggota Excellent Era yang lain dibantai oleh tim Blue Rain. 输不成再迅速的跳血，到哪儿？混乱区。海底知道这时暴雨量已经掉到了40%，称之为其余人员。是主唱加持支援刺伤不可思议。 Dan setelah itu tidak sulit untuk mereka mengalahkan Sung Xiang dan yang tinggal sendirian. 现在你知道你和你爹爸爸之间3。 难以瞬间能听。 Beberapa saat kemudian, Xiao Tang, seorang ahli pedang yang ditugaskan memancing Sung Xiang dalam pertandingan kemarin, datang ke warnet Happy tempat Ye Qiu bekerja. Ternyata Xiao Tang dulu adalah murid Ye Qiu saat berada di akademi. Karena mereka penasaran tentang Ye Qiu yang mengundurkan diri secara tiba-tiba, dia memenuhi panggilan Ye Qiu untuk membantunya mengalahkan rekor tim Excellent Era dalam membunuh monster. Mereka mencoba berulang-ulang kali dan hasilnya tetap sama. Mereka berada di beberapa detik di bawah rekor baru Excellent Era. Sampai Ye Qiu menemukan metode yang lebih cepat, yaitu membuang monster prajurit ke tebing daripada membunuhnya. Dengan itu mereka dapat mengalahkan rekor tim Excellent Era. 我的吧，经过消失刷图机器。副本记录是。 Balik ke markas Blue Rain, ternyata Xiao Tang ketahuan oleh Kapten timnya yang membantu menyelesaikan misi bersama Lord Green. Walaupun udah menggunakan akun samaran, dan dia pun diinterogasi misi apa saja yang dia lakukan selama seharian ini. Dia mengatakan kalau Lord Green adalah Ye Qiu, dan Ye Qiu akan balik ke kompetisi dalam waktu dekat. Lalu Xiao Tang disuruh untuk mengkopi senjata terkutuk, senjata tanpa spesialis milik Lord Green, untuk dipelajari. Dan Xiao Tang langsung pergi ke warnet Happy dan membawa Ye Qiu ke kapten tim Blue Rain. Yang ternyata kapten timnya adalah salah satu murid dari Ye Qiu saat berada di akademi. 安静一下。 Lalu kapten tim Blue Rain meminta satu pertandingan untuk melawan Lord Green dengan senjata terkutuknya.